sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya bisa memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Ya, Hendrik bisa memimpin doa. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya hari ini ya? Oke, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Adakah temanmu yang hari ini tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Kenapa mereka tidak masuk? Ya, berarti Fikri dan ini ya yang tidak masuk. Ya, yang lain sehat semua ya hari ini ya? Ya, kita doakan semoga temanmu yang sedang sakit maka sembuh dan diberi kesehatan kembali atau dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Oke. Semangat buat belajar matematika hari ini? Ya, udah siap? Siap. Coba yang tadi udah bilang siap, lihat kanan kiri bawah meja. Kalau masih ada sampah bisa disimpan dulu, nanti dibuang. Terus yang piket hari ini siapa? Ya, silakan ini bisa bantu ibu untuk membersihkan tulis. Terus yang lainnya bisa membuka buku matematikanya. Untuk mata pelajaran yang lain silakan disimpan terlebih dahulu. Oke. Ya, sebelumnya ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian bisa menyimaknya ya. Dari video tadi, ada yang mau berpendapat pesan apa yang dapat diambil dari video tadi? Silakan siapa? Ya, Mas Aan gimana? Kalau mau jadi orang sukses, jangan bermalas-malasan. Ya, ada yang lain? Ya, ini? Ya, harus menggunakan waktu sebaik-baiknya karena waktu ada lima. Ya, benar sekali. Jadi, ketika adalah pilihan, kita bersungguh-sungguh sekarang dan menikmati hasilnya nanti, atau kita bermalas-malasan sekarang dan menikmati hasilnya nanti. Ayo, jika kita ingin sukses, kita harus sregep, jangan bermalas-malasan. Oke. Ini kita akan belajar materi baru tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau yang sering disebut sebagai SPLTV. Nah, setelah belajar pada hari ini, diharapkan nanti kalian dapat yang pertama dapat menafsirkan masalah kontekstual tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian dapat merumuskan atau membuat model matematika dari sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Coba sebelumnya bisa dibuka dulu pada LKS kalian di halaman 75. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah melalui diskusi dan kerja kelompok. Nanti kalian bisa berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah dibagi pada pertemuan sebelumnya. Sebelum kita lanjut ke diskusi dan kerja kelompok, coba diingat-ingat kembali dulu di SMP kalian sudah pernah belajar sistem persamaan linear 2 variabel. Coba diingat kembali mengenai sistem persamaan linear 2 variabel yang pernah kalian pelajari di SMP dulu. Nah, sekarang ibu mau tanya, bagaimana bentuk umum sistem persamaan linear 2 variabel? Ada yang dapat menuliskannya? Ya, Mas Aan silakan dituliskan. Makasih ya. LDV itu adalah A1X plus B1Y sama dengan C1. Kemudian A2X plus B2Y sama dengan C2. Untuk bentuk U dari SPLTV itu adalah
Ini adalah bentuk umum dari SPLDV dan SPLTV, di mana X, Y, Z ini dinamakan sebagai variabel. Kemudian A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, C3 ini adalah koefisien dari variabel. Kemudian D1, D2, dan D3 ini adalah konstanta. Sekarang dari bentuk umum SPLDV dan SPLTV, kalian mau tanya apa perbedaan dari SPLDV dan SPLTV? Ada yang bisa coba? Ya, ini gimana? Perbedaannya terletak pada banyak kesamaan dan variabel yang digunakan. Ya, betul sekali. Jadi kalau SPLDV terdiri dari dua persamaan 1, persamaan 2. Kalau SPLTV terdiri dari 3 persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Dimana kalau SPLDV itu memuat dua variabel X dan Y. Kalau SPLTV memuat 3 variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z. Sekarang ibu mau tanya, bagaimana penerapan sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa memberikan contohnya? Silakan. Siapa? Ada tangan ya? Mas Hendy gimana? Ya, kemudian ada lagi yang bisa memberikan contohnya? Ya, gimana? Menghitung umur, menghitung investasi. Ya, benar sekali. Jadi, mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel itu penting karena bermanfaat dan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Seperti yang dicontohkan teman Muhammad tadi, yang dicontohkan Hendrik tadi, misalnya menghitung apa investasi. Nah, misalnya nih kalian mau membuka bisnis, nah kalian ingin menghitung investasi, ingin menghitung laba atau keuntungannya, bisa menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian tadi siapa lagi? Mas Aan mencontohkan kalau penerapannya bisa untuk menghitung harga barang. Nah, bisa sekali. Misalnya nih kalian ingin membagikan sembako dengan harga murah, ada 3 paket sembako yang ingin kalian bagikan. Paket pertama misalnya sembako tersebut memuat 3 kilo beras, 1 liter minyak goreng, 1 kilo telur dengan harga 30.000. Paket 2 kilo beras, 2 liter minyak, 1 kilo telur dengan harga 35.000. Kemudian paket 3 ada 1 kilo beras misalnya, kemudian 2 liter minyak, 2 kilo telur, harganya misalnya berapa? 25.000. Nah, kemudian kalian ingin mengetahui berapa harga satuan dari 1 kilo beras itu berapa, harga dari 1 kilo telur berapa, harga dari 1 liter minyak itu berapa. Nah, kalian bisa menghitungnya dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Ini bagaimana penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel? Silakan kalian dapat membentuk kelompok sesuai kelompok yang telah dibagi pada pertemuan sebelumnya. Nah, nanti Ibu akan membagikan lembar kerja dan lembar tugas yang nantinya lembar tugas itu sebagai hangout dan kalian bisa mengerjakannya dengan teman sekelompok kalian. Oke? Nanti Ibu harapkan dalam berdiskusi kelompok, Ibu harapkan kalian tetap aktif dalam berdiskusi karena nantinya Ibu juga akan menilai bagaimana keaktifan kalian dalam kelompok. Silahkan sekarang bisa membentuk kelompok. Berdiskusi, kalian bisa membaca dulu petunjuknya, kemudian dikerjakan dulu LKPD-nya, baru setelah itu mengerjakan LTPD. Sekarang coba dicermati permasalahan pada LKPD dengan seksama. Apa permasalahan yang ditanyakan dalam LKPD tersebut? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, langkah yang harus kalian lakukan, yang pertama, kalian bisa membuat model matematikanya dulu. Kemudian kalian menyelesaikan dengan metode yang telah diberikan di dalam LKPD itu, dengan metode substitusi, eliminasi maupun dengan metode gabungan. Ya, bisa dikerjakan ya dengan teman sekelompok. Nanti kalau ada pertanyaan bisa bertanya dengan Ibu.
pekerjaan ulangan tomat itu dapat selesaikan mereka dalam waktu 4 jam. Berarti dapat dimaknai dengan Ayo, Bu. ya, gimana? Bentar. Ayo gimana? Ya jadi kalau mau itu disubstitusikan dulu super X-nya ini, kemudian nanti disubstitusikan lagi seperti Y-nya, baru dimasukkan ke variabel yang akan dicari nilainya. Seperti itu ya. Ya, kalian juga bisa membuka bahan ajar atau buku siswa atau referensi lain yang berhubungan dengan cara penyelesaian SPLTV dengan metode substitusi, eliminasi maupun metode gabungan. Silakan dikerjakan dengan cermat dan teliti. Nanti ada perwakilan per kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya, ya. Jadi harus siap ya. Bagaimana, sudah selesai? Sudah siap aja ya. Silakan kelompok mana yang mau menyajikan hasil diskusinya dahulu. Ya, silakan Yuni dulu, dari kelompoknya Yuni bisa menyajikan bagaimana penyelesaian dengan metode eliminasi. Kemudian kelompoknya Aan menyajikan dengan metode substitusi. Silakan kan, bisa maju dulu. Dituliskan hasilnya ke depan. Aja ayo ini mari kon anu sing kena ngalah. Udah. Silakan yang lain bisa dicermati. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa disampaikan. Terima kasih. Yuni bisa disebutkan dulu. Silakan Yuni bisa menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Setelah diselesaikan dengan cara substitusi, eliminasi maupun gabungan, ternyata hasilnya sama. Dari yang disampaikan Yuni, ada yang bertanya? Abu. Ya, bertanya Saan. Terima kasih. Kakak bisa duduk kembali. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan tadi, teman-temanmu? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang silahkan bisa dikumpulkan lembar diskusinya, LKPD-nya dan LTPD-nya. Jangan lupa diperiksa dulu identitasnya. Jangan lupa diisi namanya, nama anggotanya. Silahkan bisa dikumpulkan ke ibu ke depan. Dari jawaban masing-masing kelompok tadi sudah benar ya. Dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan diperoleh hasil yang sama. Nah, sekarang ibu mau tanya, untuk penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi, bagaimana langkah-langkahnya? Ada yang mau menjelaskannya? Eliminasi? Saat bagaimana? Menghilangkan satu variabel. Ya, kemudian untuk langkah metode substitusi, bagaimana langkahnya? Ada yang mau menjelaskan? Bagaimana? Ya, silakan. Dengan mengubah bentuk X sama dengan, Y sama dengan, Z sama dengan, dan mensubstitusikannya. Ya, jadi benar ya. Oh, tidak. Bentar. Nah, jadi benar. Silakan kalian bisa merangkum di buku kalian masing-masing bagaimana langkah-langkah penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi maupun gabungan. Bisa dirangkum di masing-masing di buku kalian. Untuk eliminasi, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat model matematikanya terlebih dahulu. Kemudian kita harus mengeliminasi salah satu peubah misalnya X sehingga diperoleh SPLDV. Nah, setelah itu kita mengeliminasi salah satu peubahnya lain, misalnya kita mengeliminasi Y sehingga diperoleh peubah yang kedua. Nah, kemudian setelah memperoleh
dan Z yang telah diperoleh. Kemudian, untuk metode substitusi, langkahnya pertama sama, kita membuat model matematikanya terlebih dahulu, kemudian mensubstitusikan nilai salah satu variabel ke dalam persamaan lainnya sehingga terbentuk persamaan linier satu variabel. Itu tadi yang kalian sampaikan dengan mengubah X sama dengan Y sama dengan atau Z sama dengan tadi yang kalian sampaikan tadi. Kemudian setelah itu, tentukan penyelesaiannya. Setelah kita substitusikan tadi, untuk memperoleh nilai variabel yang lain, kita mensubstitusikan hasil yang pertama untuk memperoleh nilai dari variabel yang lain. Ya, seperti itu ya langkah-langkahnya dalam menyelesaikan SPLTV dan menggunakan substitusi, eliminasi maupun gabungan. Kalian bisa merangkumnya di buku catatan kalian masing-masing. Oke. Bagaimana, ada yang ditanyakan pada pembelajaran kali ini? Tidak ya? Berarti sudah paham ya kalau gitu. Sebelum ibu akhiri, silahkan dibuka buku matematikanya di halaman 40. Silahkan dibuka dulu. Silahkan bisa dikerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5 sebagai PR. Bisa kalian kerjakan di rumah ya. Dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian, untuk materi kita pada pertemuan selanjutnya adalah kita akan menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan determinan. Kalian bisa baca-baca bukunya terlebih dahulu, dipelajari di rumah. Nanti minggu depan kita akan mempelajari itu ya. Oke, sebelum ibu akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, ketua kelasnya bisa memimpin doa. Silahkan Hendrik pimpin doanya dulu. Ya, terima kasih. Selamat belajar, semangat. Terima kasih untuk perhatian hari ini. Assalamualaikum.